Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuliandari, NIM A1C1200033. Saya akan menyampaikan sifat wajib, mustahil, dan harus bagi Allah. Sifat-sifat Allah adalah sifat yang sempurna yang tidak terhingga bagi Allah. Sifat wajib Allah. Sifat wajib Allah adalah sifat yang pasti ada pada Allah. Yang pertama, wujud, yang berarti ada. Adanya Allah itu bukan karena ada yang mengadakan atau menciptakan, tetapi Allah itu ada dengan zatnya sendiri. Yang kedua, kidam, artinya terdahulu. Sifat Allah ini menandakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta lebih dulu ada daripada semesta alam dan isinya yang Ia ciptakan. Yang ketiga, baqo, artinya kekal. Allah akan kekal dan abadi selamanya. Kekalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berkesudahan. Yang keempat, mukhalafatu lil hawadisi, artinya berbeda dengan ciptaannya atau makhluknya. Sifat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda dengan hasil ciptaannya. Yang kelima, qiyamuhu binafsihi, artinya Allah berdiri sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berdiri dengan zatnya sendiri tanpa membutuhkan bantuan orang lain. Yang keenam, wahdaniyah, artinya tunggal atau esa. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang Maha Esa, baik itu esa zatnya, sifatnya, maupun perbuatannya. Yang ketujuh, qodrat, artinya berkuasa. Kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala sesuatu itu mutlak, tidak ada batasnya dan tidak ada yang membatasi, baik terhadap zatnya sendiri maupun terhadap makhluknya. Yang kedelapan, iroda, artinya berkehendak. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam beserta isinya atas kehendaknya sendiri, tanpa ada paksaan dari pihak lain atau campur tangan dari siapapun. Yang kesembilan, ilmu, artinya mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki pengetahuan atau kepandaian yang sangat sempurna. Artinya ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak terbatas dan tidak pula dibatasi. Yang kesepuluh, hayat, artinya hidup. Hidupnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada yang menghidupkan, melainkan hidup dengan zatnya sendiri karena Allah Maha sempurna, berbeda dengan makhluk yang diciptakannya. Yang ke-11, sama, artinya mendengar. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar setiap suara yang ada di alam semesta ini. Yang ke-12, basyar, artinya melihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Yang ke-13, kalam, artinya berbicara atau berfirman. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat kalam, artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam kitabnya yang diturunkan para nabi dan rasul. Yang ke-14, qadirun, yaitu keadaan Allah Ta'ala yang berkuasa mengadakan dan mentiadakan. Yang ke-15, muridun, artinya keadaan Allah Ta'ala yang menghendaki dan menentukan tiap-tiap sesuatu. Yang ke-16, alimun, yaitu keadaan Allah Ta'ala yang mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Yang ke-17, hayyun, artinya keadaan Allah Ta'ala yang hidup. Allah adalah zat yang hidup. Allah tidak akan pernah mati, tidak akan pernah tidur ataupun lengah. Yang ke-18, sami'un, artinya keadaan Allah Ta'ala yang mendengar. Allah selalu mendengar pembicaraan manusia, permintaan atau doa hambanya. Yang ke-19, basirun, artinya keadaan Allah Ta'ala yang melihat akan tiap-tiap yang maujudat atau benda yang ada. Yang ke-20, kaunuhu mutakalimun,
artinya keadaan Allah Ta'ala yang berkata-kata. Allah tidak bisu. Allah berbicara atau berfirman melalui ayat-ayat Al-Quran. Sifat-sifat mustahil bagi Allah. Sifat mustahil bagi Allah artinya sifat yang tidak mungkin ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat mustahil Allah merupakan lawan atau kebalikan dari sifat wajib Allah. Yang pertama Adam, artinya tiada atau bisa mati. Yang kedua hudud, artinya baharu atau bisa diperbaharui. Yang ketiga fana, artinya binasa atau tidak kekal. Yang keempat mumathaluhu lil hawadisi, artinya menyerupai akan makhluknya. Yang kelima qiyamuhu bi ghairi, artinya berdiri dengan orang lain. Yang keenam ta'adud, artinya berbilang atau lebih dari satu. Yang ketujuh ajz, artinya lemah atau tidak kuat. Yang kedelapan karoha, artinya terpaksa atau bisa dipaksa. Yang kesembilan jahil, artinya jahil atau bodoh. Yang kesepuluh maut, artinya bisa mati. Yang kesebelas syamam, artinya tuli. Yang ke-12 umi, artinya buta. Yang ke-13 bukem, artinya bisu. Yang ke-14 kaunuhu ajizan, artinya lemah dalam keadaannya. Yang ke-15 kaunuhu karihan, artinya terpaksa dalam keadaannya. Yang ke-16 kaunuhu jahilan, artinya jahil dalam keadaannya. Yang ke-17 kaunuhu mayitan, artinya mati dalam keadaannya. Yang ke-18 kaunuhu asam, artinya tuli dalam keadaannya. Yang ke-19 kaunuhu ama, artinya buta dalam keadaannya. Yang ke-20 kaunuhu abkam, artinya bisu dalam keadaannya. Sifat harus bagi Allah atau sifat jaiz bagi Allah. Sifat jaiz bagi Allah artinya boleh bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengadakan sesuatu atau tidak mengadakan sesuatu. Atau disebut juga mungkin. Mungkin ialah sesuatu yang boleh ada dan tiada. Jaiz artinya boleh-boleh saja. Dengan makna Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala sesuatu, yakni dengan tidak ada paksaan dari sesuatu pun juga. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat kudrot, artinya berkuasa, dan iradah, artinya kehendak.